Selamat pagi, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua. Selamat pagi. Karena di Selamat Indonesia pagi. bagian Selamat pagi, Pak. Selamat perkenalan, pagi, Kak. Salam Baik. sehat. perkenalan saya Adi Pagi. dari POPS Moyo, Yayasan Pangudi Luhur. Karena di Indonesia bagian Barat sudah menunjukkan waktu pukul 8 lebih 5 menit. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Maka acara hari ini akan segera kita mulai, yang nanti kita akan mendapat bimbingan teknik dari Pak Daniel dan Pak Yusuf Henry Wibisono. Untuk mengawali acara kita hari ini, maka marilah kita berdoa supaya lebih mengeratkan persaudaraan kita. Bolehkah saya minta tolong kepada Suster Cordia untuk memimpin doa pembuka? Boleh, Suster? Boleh, Pak. Boleh. Terima kasih, Suster. Kita buka dengan doa dipimpin oleh Suster Cordia. Thank you. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami hingga pada hari yang cerah ini. Kini punya Tuhan, kami hendak memulai bintik hari ini. Kami mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar apa yang akan kami pelajari hari ini senantiasa dapat kami laksanakan. Seluruh waktu dan kesempatan ini semoga bisa kami isi dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, selamat pagi Indonesia semua saja. Pagi, Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Harapan kami Ibu Bapak, Suster, Bruder, Pastor semua saja hari ini bahagia dan mendapat rahmat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mulai bimbingan teknik mengenai LMS yang akan kita pakai selama POP berjalan di tahun 2021 sampai akhir Desember tahun ini. Hari ini kita bersama dengan 144. Ada ini udah ngirim belum, Mbak? Tak kirim ya? 144 peserta. Kita akan belajar bersama hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Pastor semua saja hari ini bisa mengikuti dengan baik sampai akhir acara, sehingga ketika besok mulai BIMTEK, struktur sekolah, kemudian FGD dan sebagainya, kita mendapatkan bekal untuk berkomunikasi, terutama mengirimkan tugas-tugas tagihan demi kemajuan pendidikan kita bersama, dan terutama kita menanggapi tawaran dan tantangan dari Mas Menteri Nadiem Makarim mengenai Merdeka Belajar. Hari ini kita akan dibimbing oleh Pak Daniel. Nanti mungkin secara pribadi akan memperkenalkan diri, saya persilahkan, lalu juga bersama Pak Yusuf Henry. Untuk efektivitas waktu, kami persilahkan Pak Daniel bersama Pak Henry untuk memulai acara hari ini. Kami persilahkan Pak Daniel, Pak Yusuf Henry. Baik, terima kasih Pak Adi. Cek, saya ingin memastikan apakah suara saya bisa terdengar. Dengar baik Pak. Terdengar Pak Dani. Iya Pak, terdengar baik. Terima kasih Pak Adi. Bruder, Suster, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Romo juga yang kami hormati. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Dani. Selamat datang. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung dengan meeting virtual BIMTEK penggunaan LMS. Selamat pagi dari Pematang Siantar, PCR 3. Baik, terima kasih.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Murdani, bisa dipanggil Pak Dani atau biasanya Mr. Dani karena saya kebetulan mengampu bahasa Inggris. Dan pertama kami memohon maaf jika dari panitia POP ada terkesan bahwa undangannya terlalu mepet, terutama untuk, mohon maaf, rekan-rekan yang agak menjauh di sana, menerima undangannya mungkin sudah sangat mepet, bisa jadi tadi malam, bisa jadi tadi pagi. Seperti yang disampaikan Pak Adi, bahwa kegiatan kita nanti akan dilalui secara daring, maka kita membutuhkan support sistem atau sesuatu sistem yang memadai untuk mendukung kegiatan kita selama daring ini, terutama pengumpulan tugas, survei, dan sebagainya. Maka kami menggunakan learning management system yang cukup banyak dikenal di Indonesia, dan ini kami Karena juara 3 mengikuti atau merespon angket yang kami sebarkan sebelumnya. Dari angket itu kami mensurvei bahwa apa LMS yang selama ini dipakai, dan yang paling besar itu ternyata jawabannya adalah WhatsApp, walaupun WhatsApp secara kategori belum termasuk sebagai learning management system, tetapi justru yang paling banyak itu WhatsApp. Oke. Kemudian dari angket itu kami memetakan juga sebenarnya LMS yang diharapkan oleh sekian banyak atau 144 sekolah itu LMS apa yang diinginkan. Dan dari survei itu juga ketemu bahwa yang paling banyak diinginkan adalah Google Classroom. Maka kami akan mengikuti LMS yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Saya yakin dari sekian banyak 144 sekolah ini, banyak sekali Romo, Bruder, Suster, dan Ibu Bapak sekalian yang sudah sangat mahir dengan Google Classroom, sudah tidak asing dengan Google Classroom. Namun tentu saja kita perlu menyamakan persepsi kita semua, terutama karena gap-nya di Indonesia itu kan terlalu jauh, sehingga ada yang sudah familiar, ada yang belum, dan sebagainya. Maka kita fasilitasi hari ini untuk menyamakan kembali persepsi kita, menyamakan minimal hampir sama pengetahuan kita tentang Google Classroom. Nah, untuk BIMTEK LMS hari ini, maaf kok bergema. BIMTEK LMS hari ini akan dibagi menjadi dua bagian, di mana kita itu ada sebagai front end dan sebagai back end. Front end artinya sebagai siswa, kemudian back end kita sebagai guru. Maka LMS hari ini dibagi menjadi dua bagian itu, di mana nanti saat kita menempatkan diri sebagai siswa, nanti kita akan dibimbing oleh rekan saya Pak Hendri, kemudian saat menempatkan diri sebagai guru nanti bersama saya di sesi yang kedua. Nah, untuk jalannya BIMTEK ini tentu saja kita nggak usah terlalu kaku, kita cukup santai, nggak usah terlalu harus begini, harus begitu. Yang penting kita semua, apalagi untuk Bruder, Bapak, Ibu, dan Romo yang sudah sangat biasa, tentu saja ini semacam pengulangan. Maka tidak perlu terlalu serius-serius banget. Nah, kemudian kami mengingatkan sebelum kita mulai ke sesi yang pertama, kami mengingatkan untuk presensi apakah sudah di-share ya? Ya, untuk presensi silahkan diisi di chat, kami share di chat. Kemudian untuk virtual background, kami juga share di chat, silahkan dicek. Kemudian kami juga akan share user guide penggunaan Google Classroom di chat juga, baik itu sebagai guru maupun sebagai siswa. Baik, untuk efektivitas waktu, mari kita mulai untuk sesi yang pertama, di mana kita berfungsi sebagai siswa, nanti akan dibimbing oleh Pak Hendri. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Hendri. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dani atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya.
Pagi, Selamat Pak pagi. Henry. Ya, Pagi Bapak. ya, hari ini dalam keadaan sehat semua, nggih? Sehat. Ya, oke, syukurlah. Baik. Nah, untuk sesi yang pertama ini, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosep Henry Wibisono, biasa dipanggil Pak Henry. Boleh juga memanggil Mas Henry karena saya juga masih muda, Bruder, Bapak Ibu. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Semoga terlihat di layar Bapak Ibu. Nah, untuk sesi yang pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang dirasa penting dalam pelaksanaan POP selama 3 bulan sampai bulan Desember nanti. Dalam kegiatan BIMTEK penggunaan LMS ini, nantinya kita akan memakai platform Google Classroom sebagai media untuk pembelajaran. Sebelum saya masuk ke platform Google Classroom, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk masuk di Google Classroom, lalu bagaimana cara menggunakan Google Classroom termasuk apa Bapak info GTK minta tolong sama Ibu Lucy. Termasuk dalam penguploadan tugas maupun dalam pengerjaan tugas nantinya akan saya sedikit lebih menjelaskan. Pastinya Bapak Bruder, Bapak Ibu Suster dan Romo sudah pernah menggunakan Google Classroom. Namun nanti Bapak Ibu memposisikan sebagai siswa bukan sebagai pengajar. Nah, biasanya kita semua sebagai pengajar, namun saat ini memposisikan diri sebagai siswa. Mungkin caranya pun berbeda dari guru. Cara bagaimana siswa mengupload tugas, mengerjakan tugas. Nah, nantinya Bapak Ibu akan tahu bagaimana caranya. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu mengenai platform Google. Nah, platform Google. Nah, kita semua pasti sudah tak asing lagi ya di telinga kita. Apa itu Google dan untuk apa itu Google dan bagaimana track record Google selama ini. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah informasi di internet, tentunya tujuan utama kita adalah Google ini. Alat utama untuk mencari, mungkin mencari materi atau mencari hal-hal yang perlu dicari di dalam kehidupan kita. Host, tolong dulu peserta yang lain dimutkan, biar terlalu mengganggu. Oke, saya ulangi kembali. Nah, kita tidak asing lagi dengan Google ini. Di dalam Google kita bisa mencari informasi apa saja yang kita butuhkan. Dan mungkin saat ini Google itu melebihi dari buku, Bapak Ibu. Nah, saat ini miliaran orang menggunakan aplikasi Google ini setiap hari. Nah, Google itu bahkan menjadi situs yang paling banyak dibuka di internet. Tanpa Google, penggunaan internet bisa saja dapat menurun tanpa aplikasi Google ini atau platform Google ini. Nah, Google tentunya mengambil andil yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Nah, Google dimulai sebagai perusahaan pencarian online, tetapi kini Google sudah berkembang ke banyak produk layanan internet seperti email, sistem operasi, hingga beragam perangkat lunak. Nah, awalnya Google itu merupakan sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang didirikan oleh ini dua tokoh yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Nah, mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September tahun 1998. Jadi sudah cukup lama Google ini ada di platform internet. Nah, Google bergerak pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan perikanan daring. Nah, Google memiliki misi mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Google dikenal sebagai mesin penelusur raksasa dengan lebih dari triliunan pengguna di seluruh dunia. Nah, Google juga bisa menjadi mitra dalam kehidupan sehari-hari karena terdapat berbagai aplikasi yang sangat berguna bagi para penggunanya. Nah, jika kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita,
Mungkin saat kita mau mencari lokasi, nah kita bisa memanfaatkan Google Maps. Lalu ada juga ketika kita mau menerjemahkan bahasa-bahasa asing, kita juga bisa menggunakan Google Translate dan sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Nah, hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia modern saat ini, dan terutama untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital 4.0 ini. Hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan, setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah internet. Nah, untuk saat ini mungkin internet dapat dikategorikan atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer manusia, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, saya akan mengenalkan beberapa aplikasi atau produk yang dibuat oleh Google atau yang diciptakan oleh Google. Mungkin Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu sudah punya aplikasi dan sudah memasangnya di perangkat handphone maupun laptop masing-masing. Nah, ini hanya sekedar sedikit lebih tahu saja fungsinya untuk apa. Nah, yang pertama adalah Google Search. Nah, ini mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia maya. Google Search. Ketika kita membuka aplikasi browser, pasti yang kita cari pertama kali adalah Google dulu. Nah, kemudian Google Maps. Nah, layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile dan juga tersedia untuk komputer personal. Nah, ini tentunya digunakan ketika kita tidak tahu jalan dan kita tidak bisa menggunakan penduduk setempat untuk bertanya, maka kita menggunakan Google Map. Nah, Google Map bisa sangat dimanfaatkan dengan baik. Mungkin pengalaman Bruder, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, Google Map itu tidak begitu akurat. Mungkin pernah mengalami pengalaman seperti itu. Namun cukup membantu bagi kita untuk mencari tempat atau tujuan yang belum pernah kita tahu di mana itu tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga ada Google Earth. Nah, layanan dari Google untuk melihat peta bumi. Merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Nah, Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetail. Nah, kemudian selanjutnya ada Google Books. Google Books itu merupakan layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku-buku yang mungkin dibutuhkan untuk pembelajaran atau mungkin artikel atau jurnal bisa dicari di dalam aplikasi Google Books ini. Selanjutnya, aplikasi atau produk yang ditawarkan oleh Google ada Gmail. Nah, ini tentunya sudah sering kali kita gunakan untuk mengirim surat elektronik. Nah, layanan surat elektronik atau email yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Dengan Gmail, seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internet. Nah, selain surat atau pesan, di dalam Gmail kita juga bisa mengirim gambar atau mungkin video dan file-file yang mungkin cukup besar bisa dikirim di Gmail, walaupun nanti tertaut di Google Drive. Kemudian ya, ini ada Google Drive. Google Drive itu layanan dari Google untuk menyimpan data, membuat data, mengunggah data, maupun mengakses data. Nah, Google Drive untuk platform Google yang gratis itu bisa penyimpanan bisa mencapai sekitar 20 giga. Nah, itu untuk yang gratis. Sudah cukup lumayan besar untuk menyimpan data-data di cloud ya, di cloud. Kemudian ada Google Chrome. Google Chrome itu peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Nah, ini tentunya di laptop atau di handphone juga sudah terpasang secara paten ya Google Chrome ini. Di Windows 10 juga web browser yang digunakan dari Windows 10 juga Google Chrome ini, karena Google Chrome bisa dinilai cukup sederhana dan tampilannya juga tidak
terlalu neko-neko, dan kemudian ukurannya juga kecil dan kita bisa memakai dengan mudah. Dipastikan aman kalau kita browse dengan Google Chrome ini atau searching dengan Google Chrome ini. Kemudian ada Google Docs. Google Docs ini layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Nah, ini mirip seperti Microsoft Word. Kalau Google Docs ini tertahu juga di Google Drive ketika kita membuat tugas dan mengetiknya di dalam Google Docs, nanti akan tertaut atau terhubung dengan Google Drive. Data yang kita ketik di Google Docs ini akan tersimpan di Google Drive. Untuk selanjutnya ada Google Sheets. Google Sheets ini software berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, atau pengolahan data. Nah, ini mirip dengan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada Google Forms. Google Form ini merupakan fitur formulir digital yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, bisa juga untuk membuat survei atau membuat soal, dan tentunya Bruder, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau mengisi platform Google Form ini. Nah, kemudian ada Google Slides. Google Slides ini layanan dari Google yang dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mirip seperti PowerPoint. Kemudian ada ini yang akan kita pakai nanti selama kegiatan POP, yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk pembelajaran daring, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tentunya ini bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah memakai Google Classroom, sudah begitu mahir ya untuk menggunakan atau mengoperasikan Google Classroom. Nah, dari keempat aplikasi tadi ada Google Docs, Google Sheets, Google Form, dan Slide ini, penyimpanannya di internet, maka membutuhkan jaringan internet untuk bisa mengolahnya atau membuat beberapa aplikasi yang mirip dengan Microsoft Office tadi. Nah, tanpa internet kita tentunya tidak bisa membuka. Kemudian selanjutnya ada Google Contacts. Google Contacts ini menyimpan semua informasi kontak di satu tempat dan menghubungi beberapa orang sekaligus. Nah, ini misalnya kontak yang kita simpan di HP dan kita tentunya di handphone, smartphone, atau Android itu sudah login dengan aplikasi Google atau sudah login dengan Gmail, maka kontak yang tersimpan di perangkat atau handphone itu akan tertaut di Google Kontak ini. Lalu Google Groups merupakan layanan dari Google yang menyediakan kelompok diskusi atau forum internet. Nah, ini biasa digunakan untuk diskusi kelompok atau untuk rapat juga bisa. Nah, kemudian Google Chat software komunikasi yang dikembangkan oleh Google yang dibuat untuk tim yang menyediakan pesan langsung dan ruang obrolan tim. Nah, hampir mirip dengan Google Groups tadi ya. Google Chat juga bisa digunakan untuk berdiskusi dalam kelompok. Lalu ada Google Meet. Google Meet ini layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, selanjutnya ada Google Calendar. Google Calendar aplikasi web untuk pengolahan waktu yang dikembangkan oleh Google. Nah, biasanya kita akan menjadwalkan jadwal meeting menggunakan Google Meet, kita bisa menjadwalkan di dalam Google Calendar ini. Atau mungkin ada catatan-catatan khusus di tanggal berapa gitu, kita bisa menambahkan di sini sebagai pengingat. Lalu ada Google Task. Google Task ini aplikasi pengingat yang dikembangkan oleh Google. Lalu ada Google Keep, aplikasi penulisan catatan termasuk teks, daftar, gambar, ataupun audio. Nah, Google Keep ini juga bisa dijadikan sebagai catatan dalam bentuk digital. Nah, Google Keep. Lalu ada Google Sheets. Google Sheets itu aplikasi web terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok untuk keperluan personal maupun perusahaan atau korporat. Nah, lalu ada YouTube. Nah, ini sering kita gunakan juga di kehidupan kita. Nah, YouTube ini merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk menonton, mengunggah, maupun berbagi video.
Selanjutnya, nah, Google Berita atau Google News ya. Google News layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media. Lalu ada Google Translate atau terjemahan, layanan penerjemahan statistik dan neural machine gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dan situs web dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, ini bisa dinilai cukup akurat juga untuk Google Translate ini. Nah, selanjutnya ada Google Podcast. Nah, untuk mendengarkan rekaman dalam bentuk audio maupun dalam bentuk video. Kita juga bisa buat podcast atau rekaman audio, misal mau membuat podcast tentang materi atau tentang hal yang lain, bisa kita buat menggunakan aplikasi Google Podcast ini. Selanjutnya ada Google Duo. Nah, ini semacam aplikasi video call, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna Google Duo. Lalu ada Snapseed. Snapseed itu aplikasi pengeditan foto yang memungkinkan pengguna menyempurnakan foto dan menerapkan filter digital. Nah, ini bagi Romo, Suster. Linknya sama Pak IP ada dashboard bilang. Ya, bagi Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu yang senang foto-foto selfie atau senang untuk mengedit-edit foto, nah Snapseed ini bisa digunakan dengan akurat ya, cukup akurat dan cukup banyak efek-efek di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Science Journal. Ini sebagai buku catatan digital untuk mendampingi pengguna selama bereksperimen, mulai dari membuat catatan-catatan kecil sampai melakukan pengukuran yang presisi secara berulang supaya hasilnya benar-benar valid. Ini biasa digunakan dalam bidang sains ya, Science Journal. Lanjut, ada Google Play. Nah, ini tertanam juga di dalam perangkat Android atau smartphone, memungkinkan pengguna untuk menelusur dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan Android Software Development Kit yang diterbitkan melalui Google. Di dalam Google Play ini terdapat ribuan aplikasi yang dapat kita akses secara gratis maupun berbayar. Nah, tentunya aplikasi di dalam Google Play ini sudah melalui penerbitan melalui Google ya. Lanjut, ada Google Jamboard. Google Jamboard ini semacam papan tulis digital, bisa digunakan untuk mengajar secara online atau digunakan untuk menggambar ya, bisa. Lanjut, ada Google Help. Nah, ini pusat bantuan Google untuk menemukan jawaban ketika kita mengalami masalah pada penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada atau produk-produk yang ditawarkan oleh Google. Baik, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu. Selanjut, dalam periklanan atau bisnis, Google bisa dijadikan sebagai jasa untuk penawaran iklan juga. Nah, ini khusus bagi yang memiliki bisnis online. Google AdSense, suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Ada Google AdWords. AdWords itu suatu jasa pengiklanan oleh Google di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman web. Google AdWords memperbolehkan pengiklan web menampilkan iklannya dalam hasil pencarian Google dan Google Content Network melalui sebuah sistem bayar per klik atau bayar per lihat. Nah, pemilik website Google AdSense juga dapat menampilkan iklannya di situs mereka sendiri dan mendapat untung setiap kali iklan diklik. Nah, ini mungkin bagi Bapak, Ibu, atau Bruder, Romo, atau Suster yang memiliki bisnis online bisa menggunakan platform aplikasi periklanan dari Google ini ya, cukup membantu untuk mempromosikan produk-produk online kita. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki dalam penjelasan aplikasi Google Classroom yang akan kita pakai selama kegiatan POP ini. Yang pertama saya awali dulu dengan cara masuk ke Google Classroom. Ini mungkin Bruder, Bapak, Ibu sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara untuk masuk. Ini saya jelaskan ulang saja. Nah, ini bisa sambil dipraktekkan di laptop atau handphone juga bisa. Login atau masuk menggunakan email pribadi atau melalui tautan.
Nah, pertama yang kita buka di dalam web browser, saya sarankan untuk memakai Google Chrome saja supaya lebih mudah dan tidak memakan banyak memori ya, tidak memakan atau mengurangi memori cukup banyak. Nah, pertama kita searching dulu google.com. Nah, setelah itu kita login menggunakan email pribadi. Nah, ini dalam gambar yang saya tampilkan ini saya sudah login dengan menggunakan email pribadi. Nah, pastikan sudah login dengan akun Gmail pribadi masing-masing. Lalu buka aplikasi Classroom melalui google.com atau melalui https://classroom.google.com. Atau bisa dibuka melalui ikon yang tertera pada pojok kanan atas ini, ada titik berjumlah 9 ini, kita pilih. Nah, kemudian kita cari aplikasi Google Classroom. Nah, beberapa aplikasi yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya tadi tertera di sini, tertera di dalam ikon titik 9 ini. Semua ada di sini, beberapa aplikasi tersebut. Nah, ketika kita sudah login, sudah masuk di dalam Google Classroom, maka Google Classroom bisa juga kita install di dalam smartphone atau tablet kita. Nah, setelah kita login tadi, kita sudah tertera di sini, kita sudah login. Kemudian langsung pilih Google Classroom. Nah, saya sarankan juga untuk menginstal aplikasi Google Classroom di smartphone atau Android kita dan aplikasi G Suite. Nah, pasang aplikasi Google Classroom di smartphone atau tablet. Aplikasi Google Suite terdiri dari yang pertama ada Google Docs. Nah, Google Dokumen. Nah, ini aplikasi pengolah kata online yang memiliki fungsi untuk pengolahan kata, membuat dan memformat dokumen teks. Nah, Google Docs ini mirip dengan Microsoft Word. Nah, kemudian ada Google Spreadsheet. Kalau Spreadsheet ini aplikasi untuk memungkinkan Anda membuat dan memformat spreadsheet, mengolah data dalam bentuk baris dan kolom, serta bekerja bersama orang lain. Bisa kita tautkan link dari spreadsheet ini ke orang lain untuk mengisi sebuah data. Lalu ada Google Slide. Google Slide ini memungkinkan untuk membuat teks atau merubah teks, mengimpor gambar, mengimpor video, dan lain-lain untuk keperluan presentasi. Nah, lalu ada Google Meet. Google Meet ini salah satu aplikasi panggilan video yang dapat membantu Anda saling terhubung secara online. Nah, beberapa aplikasi G Suite ini diharapkan ada di smartphone Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu masing-masing. Saya sarankan untuk mendownload beberapa aplikasi G Suite ini supaya kita memudahkan juga ketika kita mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu melalui smartphone atau handphone. Nah, kemudian beberapa aplikasi tersebut bisa di-download melalui aplikasi Play Store secara gratis, tidak ada pembayaran. Nah, kemudian navigasi kelas yang kedua, ketika tadi sudah masuk ke Google Classroom, kita akan melakukan kegiatan gabung ke kelas. Nah, ini tampilannya ketika sudah memasuki aplikasi Google Classroom. Nah, pilih ikon plus di sebelah kanan atas untuk buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, maka kalau kita sebagai siswa, maka kita pilih menu gabung ke kelas. Ini sudah saya beri tanda lingkaran ini, gabung ke kelas. Kemudian pilih menu gabung ke kelas. Nah, selanjutnya setelah pilih menu gabung ke kelas, kemudian muncul halaman kode kelas. Nah, kode kelas ini ditentukan oleh pengajar atau sudah otomatis ada, lalu diberikan oleh pengajar masing-masing yang ada di kelas tersebut. Nah, contohnya di sini, ini kode kelas yang akan saya masuki, 6LMWTOH. Nah, lalu dimasukkan di dalam kotak ini, kotak kode kelas. Kemudian pilih menu gabung pada kanan atas. Sini.
Setelah memasukkan kode kelas, kemudian langkah selanjutnya bergabung di kelas tersebut dengan klik tombol ikon gabung di pojok kanan atas. Selanjutnya, nah ini untuk penugasan secara mandiri, untuk Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, boleh difoto ini di tampilan slide ini atau dicatat atau di screenshot. Nah, nanti tugas secara mandiri untuk bagian gabung kelas ini, Bruder, Suster, Bapak, Ibu akan bergabung di beberapa kelas yang tertera di sini. Nah, khusus untuk fasilitator, kepala sekolah, dan instruktur, semua bergabung di kelas BIMTEK LMS dengan kode kelas KICWNWMK. Nah, kemudian untuk khusus fasilitator akan bergabung di kelas Training of Trainer atau TOT dengan kode kelas yang tertera di sini. Nah, kemudian untuk kepala sekolah nantinya akan bergabung di 5 kelas ini ya, ada kelas diklat kepala sekolah, FGD 1, FGD 2, in-house training, dan kuliah umum dengan kode yang tertera di sini. Ini boleh dicatat atau difoto supaya nanti kodenya tidak lupa. Nah, lalu untuk instruktur, yang pertama bergabung di kelas diklat instruktur dengan kode yang tertera di sini, lalu FGD 1, FGD 2, dan kuliah umum. Nah, sudah difoto, Bruder, Suster, Romo, Bapak, Ibu, untuk kode kelas ini? Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah difoto nanti setelah BIMTEK ini selesai bisa langsung gabung atau ini sambil bergabung juga boleh. Nah, untuk cara-cara gabung ke kelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi atau bisa dilihat kembali di modul yang sudah kami berikan. Selanjutnya, daftar aktivitas untuk semua kelas. Nah, setelah bergabung di kelas menggunakan kode kelas tadi, kemudian Anda akan diantarkan ke halaman kelas. Nah, ini kelas yang sudah saya sudah bergabung di kelas dengan kelas panduan Google Classroom. Nah, untuk melihat aktivitas tugas atau daftar tugas, pilih ikon di pojok kiri atas. Nah, ini ikon yang sudah saya lingkari. Ini untuk melihat aktivitas tugas di semua kelas, tidak hanya di kelas panduan Google Classroom. Kemudian setelah masuk atau mengklik garis 4 tadi, lalu pilih daftar tugas, pilih menu daftar tugas. Setelah itu, nah, kemudian muncul tampilan seperti yang ada pada tampilan gambar ini. Menu daftar tugas terdiri dari 3 kategori menu, yaitu yang pertama ada ditugaskan, yang saya lingkari ini, ditugaskan. Nah, ditugaskan untuk tugas atau aktivitas yang perlu Anda kerjakan. Di dalamnya di sini tertera tugas-tugas apa yang harus Anda kerjakan. Nah, di sini kita juga bisa memilih kelas mana yang akan kita cek tugas-tugas yang belum ditugaskan. Nah, kalau di sini ini tugas-tugas yang yang ditugaskan untuk semua kelas yang saya ikuti, karena yang saya ikuti hanya 1, maka di sini tertera kelas panduan Google Classroom saja. Nah, jika nanti sudah bergabung di beberapa kelas, ketika kita klik semua kelas, maka di sini akan muncul kelas-kelas yang lain selain kelas panduan Google Classroom ini. Kita juga bisa pilih di sini kelas yang akan kita tuju atau yang akan kita pilih tugas apa yang belum dikerjakan, mungkin di kelas diklat kepala sekolah atau FGD 1 dan sebagainya. Kemudian di menu yang kedua ada ini ditertera di sini tidak ada. Nah, tidak ada ini untuk tugas yang belum Anda kumpulkan atau aktivitas yang belum Anda lakukan meski telah lewat batas waktu. Nah, lalu yang terakhir ini ada menu selesai. Menu selesai ini untuk semua tugas yang sudah Anda kumpulkan atau aktivitas yang telah selesai Anda kerjakan. Nah, jika semua tugas sudah terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan berpindah di menu selesai ini. Dan jika di menu
tidak ada ini akan tertera nanti tugas-tugas apa yang dikerjakan terlambat atau tugas-tugas apa yang belum dikerjakan. Nah, selanjutnya, nah ini tampilan di smartphone. Di smartphone sama, kurang lebih sama ya. Caranya juga sama. Seperti tampilan di antar muka web atau di web browser, terdapat 3 kategori di dalam menu tampilan daftar tugas di aplikasi smartphone atau Android. Nah, ada menu ditugaskan atau diberikan kalau di dalam smartphone, lalu belum diserahkan dan selesai. Nah, sama. Teknisnya juga sama di sini, diberikan tugas-tugas apa yang diberikan di setiap kelas, lalu tugas apa yang belum diserahkan, lalu tugas yang sudah diselesaikan apa saja sudah tertera di sini. Lanjut. Nah, halaman antarmuka kelas per kelas. Tampilan di awal kelas akan muncul gambar seperti ini, seperti pada gambar yang saya tampilkan. Nah, ini saya beri nomor 1 itu kita sebut kategori forum. Nah, kategori forum ini untuk melihat pengumuman dari pengajar. Nah, akan tertera nanti di sini pengumuman dari pengajar termasuk dengan tugas-tugas akan muncul di dalam forum ini. Pengumuman atau informasi mengenai aktivitas kelas atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas tersebut tentunya akan dibagikan di dalam forum ini. Kemudian nomor 2 ada tugas kelas. Di laman tugas kelas ini berisikan materi-materi pembelajaran atau materi-materi diklat. Nah, dan penugasan yang diberikan oleh pengajar. Kemudian kategori yang ketiga ada anggota. Di halaman anggota ini untuk melihat semua peserta yang ada di kelas, termasuk guru atau pengajar. Kemudian nomor 4 ini di sini menunya bernama mendatang. Nah, mendatang ini berisi daftar aktivitas, misal penugasan yang harus Anda selesaikan di kelas ini. Ini sudah terupdate di sini, ya, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian nomor 5 ini kolom untuk mengisi pengumuman atau memberikan informasi, baik dari pengajar maupun bisa diisi oleh siswa sendiri. Jika opsi komentar dinyalakan oleh pengajar, Anda juga bisa meninggalkan komentar yang bisa dilihat dan ditanggapi oleh semua penghuni kelas di bagian kelas ini. Kemudian selanjutnya tampilan pada smartphone berbasis Android kurang lebih sama tampilannya seperti ini. Hanya yang membedakan di sini ada forum, tugas kelas, dan anggota terdapat di bawah. Selanjutnya tampilan di halaman tugas. Nah, di halaman tugas kelas. Jika sebelumnya tadi di tampilan forum, maka ini kita masuk di halaman tugas kelas. Nomor 1 ini ada topik. Topik ini pengajar dapat melakukan organisasi konten di bagian ini berdasarkan pertemuan, jenis aktivitas, atau pokok bahasan. Nah, semua topik sudah diberikan atau tertera di dalam menu semua topik ini. Kemudian nomor 2, lihat tugas. Nah, lihat tugas Anda untuk melihat semua rekap, semua aktivitas yang telah diberikan oleh pengajar di kelas tersebut, beserta status dan nilai yang telah diberikan atas pekerjaan yang kita selesaikan. Kemudian nomor 3, konten berkategori. Nah, berisi konten sesuai masing-masing kategori yang telah ditentukan oleh pengajar. Nah, bagian ini dapat berisi materi diklat atau materi BIMTEK, rekaman BIMTEK atau diklat, penugasan, dan sebagainya, yang akan diupdate secara rutin oleh pengajar setiap pekan atau pertemuan. Baik, ini ada yang raise hand, Bruder Adrianus. Mungkin ada yang ditanyakan. Dan ini Vinsikal SMP Katolik Kokoleh. Ini raise hand, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini?
Tidak ada? Oh, baik, kita Mungkin kepencet, Pak. oh ya, mungkin kepencet ya. Oke, baik, kita lanjut saja untuk materi selanjutnya, yaitu tampilan anggota pada smartphone dan laptop atau komputer. Tampilan anggota seperti ini ada di sini terdapat guru, nanti gurunya siapa saja terdapat di sini, lalu teman sekelas terdapat di bagian kolom teman sekelas. Tampilannya sama seperti di handphone juga sama. Lalu melihat tugas yang diberikan oleh pengajar.